Hallo Leute. Heute mit Dr. Andi. Selamat pagi semuanya para mahasiswa yang hebat-hebat ya. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Ya. Saya berdoa dan berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat setelah kita menjalani liburan tahun baru ya. Dan baik, saya pikir kita langsung saja masuk pada presentasi kita. Ya, kami persilakan untuk kelompok 2 untuk bisa memberikan paparannya ya. Silakan. Pak Bakti bisa bantu Pak Jo biar masuk, biar kita lengkap semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dr. Padriadi. Kami kelompok 2, Pak Bakti, Pak Bobi, Pak Joel, saya sendiri, Pak Rizky dan Pak Muhammad Nur Siregar. Dalam materi pembahasan kedua ini, materi pembahasan kami mengangkut terkait konsep DMO, apa itu konsep DMO, terus mengapa DMO penting, terus apa yang dilakukan DMO, bagaimana memulainya, dan salah satu yang kami angkat dalam program DMO ini adalah Destinasi Bandeng, Pak. Konsep DMO, konsep DMO sendiri, apa itu DMO? DMO adalah tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis, dan terpimpin, memadukan peran serta masyarakat, pelaku asosiasi, industri, akademisi, pemerintah, dan memiliki tujuan kepentingan bersama. Di dalam DMO tersendiri ada dua yang terampu, di mana sistem tata kelola destinasi pariwisatanya dan organisasi tata kelola destinasi pariwisata yang benar. Jadi dengan adanya DMO sehingga menciptakan suatu sistem dan organisasi pariwisata, tata kelola destinasi pariwisata yang baik. Lanjut, di dalam konsep DMO sendiri terdiri dua, yaitu sistem tata kelola destinasi pariwisata dan organisasi tata kelola destinasi pariwisata. Sistemnya itu adalah bagaimana mencakup rencana aksi destinasi pariwisata, yang kemudian adalah mekanisme koordinasi dan kolaborasi, yang ketiga adalah mekanisme komunikasi, yang keempat adalah mekanisme pengelolaan, yang kelima adalah mekanisme pemantauan dan evaluasi. Di dalam rencana aksi destinasi pariwisata ini adalah bagaimana tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk menciptakan suatu destinasi wisata yang lebih baik. Koordinasi dan kolaborasi, bagaimana DMO ini bisa mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan antara antara stakeholder pariwisata. Di antaranya adalah pemerintah, industri pariwisata, masyarakat, dan LSM yang mendukung terkait dengan perkembangan destinasi wisata tersebut. Komunikasi sama dengan halnya dengan yang koordinasi, di mana komunikasi itu bagaimana kita mengkomunikasikan stakeholder pariwisata, pemerintah, masyarakat, industri pariwisata, LSM dan sebagainya. Begitu juga dengan mekanisme pengelolaan dan pemantauan evaluasi. Yang kedua, organisasi. Organisasi adalah menciptakan bagaimana kelompok kerja lokal pariwisata atau lokal group yang di destinasi wisata tersebut. Yang kedua adalah forum lintas sektor di tingkat pusat, yang kemudian adalah forum lintas sektor di tingkat daerah, dan yang keempat forum tata kelola pariwisata di lokasi DMO tersebut. Kemudian konsep DMO dan fungsi DMO, masih terkait dengan konsep DMO, terdiri dari dua, fungsi DMO dan target DMO. Fungsi DMO itu apa? Pertama adalah penggerak, sebagai penggerak ekonomi lokal, sebagai penggerak ekonomi lokal dan pemasaran destinasi pariwisata, koordinator industri pariwisata terkait pariwisata, dan koordinator pengolahan destinasi pariwisata. Yang terakhir adalah membangun dan menggali nilai keunikan lokal. Keunikan lokal adalah destinasi wisata yang dimaksud. Kemudian adalah target DMO. Target DMO kita sini ada 4, di antaranya target ekonomi. Target ekonomi adalah meningkatkan usaha masyarakat, lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, dan pendapatan pemerintah, desa, kecamatan, kepuasan pengunjung. Yang kemudian adalah target lingkungan. Apa itu target lingkungan? Pertama adalah daya dukung lingkungan terjaga, pengelola kawasan lingkungan, dan sesuai yang peruntukan ruang. Dimana dengan adanya DMO ini, lingkungan destinasi wisata lebih terjaga dengan baik.
Yang kemudian adalah target demo yang ketiga adalah target sosial budaya, di mana dapat mengurangi kesenjangan antar masyarakat, meminimalisasi konflik horizontal, vertikal, dan terjaganya kekayaan budaya dan pengembangan masyarakat lokal, sehingga masyarakat di sekitar destinasi wisata dapat diperdayakan atau terperdayakan. Yang kemudian adalah target kualitas pengelolaan. Target kualitas pengelolaan yaitu terwujudnya tata kelola destinasi yang baik, pengelolaan keuangan yang akuntabel, keseimbangan manfaat ekonomi, estetis dan etis, peningkatan kemampuan berwirausaha, dan proteksi. Oke, selanjutnya konsep DMO. Konsep DMO masih terkait dengan konsep DMO terdiri dari 4, yaitu prinsip partisipatif, prinsip keterpaduan, prinsip kolaboratif, dan prinsip berkelanjutan. Apa itu prinsip partisipatif? Prinsip partisipatif yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembentukan dan pengelolaan DMO, di mana adalah prinsip partisipatif adalah penglibatan aktif masyarakat lokal seluas-luasnya bersama pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan keputusan dan pembentukan dan pengelolaan DMO tersendiri. Yang kedua adalah prinsip keterpaduan. Prinsip keterpaduan adalah DMO koordinasi fungsi ekonomi, pemasaran, koordinasi membangun identitas masyarakat dan fungsi representatif, di mana adalah DMO ini adalah sistem pengelolaan pariwisata terpadu yang mengintegrasikan fungsi ekonomi, fungsi pemasaran, fungsi koordinasi, fungsi membangun identitas masyarakat, dan fungsi representatif. Prinsip keterpaduan diwujudkan dengan pengelolaan pariwisata yang dirasakan secara terpadu. Prinsip keterpaduan diwujudkan dengan pengelolaan pariwisata yang dirasakan secara terpadu dan memperhatikan ekosistem di daerah pariwisata dan disinergikan dengan pembangunan berbagai sektor. Pengembangan pariwisata harus disesuaikan dengan dinamika sosial budaya masyarakat setempat. Kemudian adalah prinsip kolaboratif. Prinsip kolaboratif ini adalah bekerjasama, mengurangi atau menghilangkan konflik, menampung berbagai aspirasi dan keinginan para pihak dalam pengelolaan pariwisata. Di mana adalah prinsip kolaboratif ini diwujudkan melalui kerjasama atau mengurangi atau menghilangkan konflik serta menampung berbagai aspirasi, di mana tujuan dalam prinsip kolaboratif ini adalah untuk transparansi, akuntabilitas, dan peran serta pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengembangan pariwisata. Yang kemudian adalah prinsip berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan ini adalah prinsip dengan mewujudkannya prinsip-prinsip berkelanjutan ini sehingga secara ekonomi, lingkungan, sosial, dan tepat guna secara teknologi dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Pak Bakti. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Patriadi. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Pak Kadri. Baik Pak. Atas kesempatan yang diberikan untuk melanjutkan penjelasan tentang tugas yang dari kelompok 2 presentasikan hari ini. Nah, ini adalah mengapa DMO itu penting. Jadi kita lihat dari gambar yang kami tampilkan ini adalah multi sektor dan multi ektor. Dapat kita lihat di sini bahwasanya dari DMO itu tersebut bisa menghasilkan yang namanya hasil-hasil dari pergerakan ekonomi yang kita bisa lihat dari semua sektor. Yang pertama itu sektor transportasi, kemudian ada yang namanya pertanian, peternakan, serta perikanan. Dan juga yang daya tarik wisata bisa terangkat di sini. Kemudian dari sektor MICE, kemudian dari usaha rakyat atau UMKM. Kemudian dari UMKM tersebut muncul yang namanya souvenir. Kemudian dari industri jasa pariwisata lainnya seperti penginapan. Next Pak Kadri. Kemudian mengapa DMO itu penting juga, kita lihat dari sistem pariwisataan yang tidak terbangun. Di situ dapat kita lihat kinerja pariwisata rendah atau kunjungan sedikit, pertumbuhan industri rendah, pendapatan rendah, manfaatnya belum optimal, sedikit tidak menyebar, usaha pariwisata tidak tumbuh. Nah ini kalau kita lihat kalau kita lihat tidak adanya DMO. Nah jadi kalau dengan adanya DMO maka dari
kinerja pariwisata itu akan muncul yang namanya kebalikannya, itu akan meningkat, kemudian perindustrian akan tumbuh dengan pesat, kemudian ekonomi akan bergerak dengan baik. Kemudian kenapa DMO itu penting juga membangun sistem. Yang pertama itu adalah komponen munculnya daerah tujuan wisata, kemudian fasilitas pariwisata, kemudian fasilitas umum, akses, kemudian ada aktor, pembangunan, usaha masyarakat, akomodasi, kemudian ada sektor dari sini muncul pertanian, pertambangan, industri, perhubungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Pak Kadri, ini kalau kita lihat dari gambaran ini, maka apa yang bisa dilakukan oleh DMO tersebut? Yang pertama itu memberikan wadah komunikasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan. Di sini DMO akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan berbagai sektor. Yang pertama itu ada PHRI atau Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Kemudian ada yang namanya pengelola daya tarik wisata. Kemudian ada pemangku kepentingan. Kemudian ada pemerintah, kota atau kabupaten, provinsi. Kemudian ada pusat. Kemudian ada kerajinan, kelompok budaya, kelompok seni. Nah, dengan adanya DMO ini maka semua aspek instansi atau kelompok-kelompok yang terdapat di daerah wisata bisa bekerja sama dengan DMO ini tadi, sehingga meningkatkan yang namanya sumber daya manusia khususnya untuk pariwisata. Selanjutnya Pak Kadri, ini yang dapat dilakukan oleh DMO tersebut. Tambahannya itu yang meningkatkan kualitas hubungan berbagai pemangku kepentingan, memfasilitasi identifikasi kebutuhan dan cita-cita bersama kepariwisataan seluruh pemangku kepentingan. Nah, dari sini sudah kita lihat dengan jelas gambarannya, seperti teman-teman lihat diagram gambar yang bisa dilakukan oleh DMO apabila DMO tersebut muncul di suatu kawasan wisata, di mana semua aspek-aspek yang selama ini mungkin belum tersentuh atau belum memahaminya, dengan adanya DMO ini maka semua terbuka lebar pemahamannya dan wawasannya bahwa suatu DMO itu penting. Nah, bisa Bapak Ibu lihat, Pak Patriadi mungkin bisa melihatnya juga dengan diagram yang kita buat seperti ini. Selanjutnya Pak Kadri. Nah, yang kelima yaitu mengembangkan jejaring melalui kemitraan dan kolaborasi program untuk melaksanakan program atau kegiatan yang sudah disepakati bersama. Nah, ini ada beberapa program yang sudah kita buat seperti yang muncul di gambar ini. Yang pertama itu sumber dana pemerintah, ada sumber dana swasta, ada sumber dana lainnya. Nah, ini apabila kita melihat dari kegiatan-kegiatan tersebut mengambil dana yang dari mana, nah kemudian dana tersebut akan dikelola oleh DMO tersebut dengan menggunakan atau program-program kerja yang sudah dipersiapkan oleh DMO tersebut. Selanjutnya Pak Kadri. Nah, ini adalah konsep dari perencanaan tersebut. Bagaimana memulainya? Yang pertama, bagaimana memulainya? Pertama itu yakinkan dan sepakati bahwa program DMO atau tata kelola destinasi wisata sesuai dengan kebutuhan pengembangan kepariwisataan daerah. Kemudian Pak Bakti, interupsi ini kayaknya bagian saya nih. Oh gitu. Ya. Oke, baik. Berarti setelah ini dilanjutkan oleh Pak Joel. Silakan Pak Joel, maaf. Ya, Pak Joel tambah, itu mic-nya disuruh unmute. Oh ya, Ya. maaf. Ya, baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Padriadi, teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan selanjutnya melanjutkan presentasi dari saya sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadri tadi, bahwa yang menjadi destinasi yang kami pilih dalam DMO ini adalah Pulau Sibandang. Dalam hal ini, bagaimana cara memulai DMO itu? Yang pertama, kita akan meyakinkan dan sepakati bahwa program DMO atau tata kelola pariwisata sesuai dengan kebutuhan pengembangan kepariwisataan daerah. Jadi, dalam hal ini kita ketahui bahwa pasti berbeda pengembangan pariwisata di setiap destinasi, tergantung potensi yang ada di suatu daerah yang harus dikembangkan. Lalu yang kedua adalah kita membangun kesadaran kolektif dalam pengembangan melalui pertemuan-pertemuan dan komunikasi. Lalu melakukan pemetaan pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan. Maka kita harus merumuskan dengan jelas setiap kepentingan dari Pentahelix itu seperti apa dan bagaimana tanggung jawab masing-masing dan apa
apa goalsnya dari setiap pentahelix, dengan tentunya kita selalu membangun komunikasi pertemuan yang kolektif. Yang ketiga adalah bentuk kelompok kerja lokal yang akan menggerakkan program DMO. Keterwakilan seluruh pemangku kepentingan sangat penting. Nah, kita ketahui juga di setiap daerah dari mulai ketika pariwisata mulai dipimpin oleh Pak Arif Yahya, kalau saya tidak salah, itu sudah ada dibuat kelompok-kelompok sadar wisata, ya, dan ada kelompok himpunan prawisata lokal dan seterusnya. Dan banyak juga usaha kecil mikro di bidang pariwisata. Nah, ini sangat juga memiliki pengaruh sangat besar untuk bisa membentuk kelompok lokal untuk menggerakkan program ini. Lalu di poin yang keempat, identifikasi cita-cita bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan kepariwisataan. Nah, di poin kedua juga tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap pemangku kepentingan harus memiliki tujuan dan cita-cita yang jelas, tusi yang jelas. Lalu yang kelima adalah identifikasi kebutuhan pengembangan masing-masing pemangku kepentingan. Ya, ini mungkin ada double type. Lalu yang keenam adalah buat rencana aksi pengelolaan destinasi pariwisata berbasis cita-cita dan kebutuhan seluruh pihak secara partisipatif. Ya, ini hampir sama dengan poin yang keempat dan kelima. Nah, dari kami kelompok 2, adapun kunci keberhasilan DMO, kami ada buat di sini ada 4 poin. Tetapi nanti kalau ada masukan dari kelompok lain atau dari Bapak Driadi, kami sangat welcome. Yang pertama itu adalah dukungan penuh dari masyarakat. Dukungan penuh dari masyarakat, lalu tentunya pemerintah, kabupaten dan provinsi. Kemudian ada dukungan dari para pelaku industri. Dan ada komunikasi intensif. Selanjutnya Pak Kadri. Baik, dari sisi DMO kita menganalisis dari 5A di Desa Sibandang berdasarkan komponen 5A. Kita ketahui 5A, tapi di sini mungkin ada yang miss satu lagi ya. Menurut Cooper itu ada accessibility, attraction, amenity, ancillary, dan activities. Yang mungkin lupa nanti lupa mencantumkan. Nanti untuk hal yang 5A ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dilanjutkan Pak Kadri. Profil Pulau Sibandang, Desa Sibandang. Sedikit gambaran Bapak Ibu. Kebetulan saya pernah besar di Pulau Samosir, persis persis di dekat danau ya, di tempat nenek saya. Jadi kalau saya memandang ke arah danau, pulau yang selalu saya lihat itu Pulau Sibandang. Jadi biasanya kalau kita menaik dari Samosir menuju Balige atau menuju Muara, kita akan melihat Pulau Sibandang. Sebagai gambaran buat kita, Pulau Sibandang ini terbesar di kawasan Danau Toba ya, yang terbesar yang kedua setelah Samosir dengan luas 4,61 km sangkar. Ketinggian kalau di kantor kepala desa, ketinggian lokasi atau ketinggian itu mencapai 921 meter di atas permukaan laut. Lalu untuk curah hujan cukup tinggi pada bulan April, Mei, Juli, Oktober, November sampai dengan Desember. Nah, jumlah penduduk yang ada di Pulau Sibandang itu 898 kurang lebih 98 jiwa. Lalu untuk mata pencarian penduduk setempat itu mayoritas petani dan pedagang. Nah, karena Pulau Sibandang itu terkenal dengan buah mangga. Ya. Jadi komoditas utama itu adalah mangga. Lalu ada tambahan lain seperti kopi, jagung, coklat, kacang tanah, bawang merah, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Nah, lalu ciri khas desa memiliki corak batu dan terasering
ladang berbatu. Jadi memang kita ketahui karena ini adalah dari efek apa namanya geosite yang dari hasil bebatuan letusan Gunung Toba, dan memang masyarakat itu kesulitannya bertanam itu memang harus di sela-sela batu karena memang tidak ada tanah yang lembek, jadi dia harus dicampur batu, campur pasir. Tapi mereka begitulah kondisi tanah yang ada di sekitaran Pulau Samosir. Selanjutnya, Pak Kadri. Ya, untuk aksesibilitas dan lain sebagainya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Daud. Silakan. Terima kasih Pak Andi dan teman-teman sekalian. Saya akan meneruskan dari kelompok 2 demo yang kami ambil di Desa Bandang mengenai accessibility. Nah, di sini accessibility mencakup fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk menuju destinasi wisata tersebut, sehingga harus tersedia jasa seperti penyewaan kendaraan dan transportasi lokal, rute dan pola perjalanan, ukuran tahun 2000. Dan menurut Sugiyaman tahun 2011, aksesibilitas adalah tingkat intensitas suatu daerah tujuan wisata atau destinasi dapat dijangkau oleh wisatawan. Fasilitas dalam aksesibilitas seperti jalan raya, rel kereta api, jalan tol, terminal, stasiun kereta api, dan kendaraan roda 4. Nah, menurut Brown dan Sting, akses adalah bagaimana seseorang untuk mencapai tujuan dari tempat asalnya, apakah aksesnya mudah atau sulit. Nah, di sini di Desa Sibandang ini identifikasi komponen akses menuju. Oke, baik, saya coba lanjutkan kembali. Mengenai di Desa Sibandang ini, identifikasi komponen akses menuju Desa Sibandang saat ini yang tersedia adalah melalui jalur air, yakni melalui Pelabuhan Muara. Pelabuhan Muara dapat dicapai dari kedua bandara, yaitu yang ada di Selangit di Baligi dan Bandara. Nah, masing-masing melalui jalur darat. Waktu yang dibutuhkan dari Bandara Silangit ke Pelabuhan Muara ini ya kurang lebih sekitar 30 menit atau setengah jam. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dari Bandara Kuala Namu dari Medan ke Pelabuhan Muara ini yaitu sekitar kurang lebih 6 jam. Nah, Desa Sibandang dapat dicapai dengan penyeberangan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Muara. Next, Pak Andri. Nah, seperti pada gambar terlihat, inilah jalur yang akan menuju Desa Sibandang melalui Pelabuhan Muara. Nah, di sini terlihat dari mulai Pelabuhan Muara ini sampai nanti ke Desa Sibandang. Next, Pak Adri. Nah, ini dia salah satu accessibility yang melalui Pelabuhan Muara menggunakan penyeberangan, di mana di dermaga ini standar penyeberangan masyarakat ke Desa Sibandang. Nah, kemudian ini akses jalan sampai ke menuju lokasi destinasi wisata Sibandang. Tampak kita lihat di slide ini jalur penyeberangannya serta medan jalan yang akan ditempuh. Next, Pak Adri. Nah, mengenai atraksi adalah segala hal yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata. Atraksi terdiri dari apa yang pertama kali membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung ke sebuah kawasan atau destinasi. Nah, atraksi dapat didasarkan pada sumber daya alam yang memiliki ciri-ciri fisik alam dan keindahan kawasan itu sendiri. Nah, selain itu, budaya juga dapat menjadi atraksi untuk menarik minat wisatawan datang ke destinasi tersebut, seperti hal-hal yang bersejarah, yaitu agama, cara hidup masyarakat, tata cara pemerintahan, dan tradisi-tradisi masyarakat baik di masa lampau maupun di masa sekarang. Menurut tahun 2000, hampir setiap destinasi memiliki atraksi khusus yang tidak dapat dimiliki oleh destinasi lainnya. Nah, di sini kita
mengidentifikasikan komponen-komponen atraksi pada Desa Sibandang, yaitu diantaranya Desa Sibandang wisatawan menikmati proses pembuatan ulos rungguan. Nah, ulos ini di sini dibuat dengan secara tradisional, mulai dari bahan kapas sampai pembuatan benang dan pewarnaannya. Motif yang ditawarkan pun sangat beragam. Nah, ulos di sini dahulu diperuntukkan bagi para raja-raja, sehingga ulos Harungguan ini terkenal sebagai rajanya ulos di Tanah Batak. Nah, tak hanya itu, di sini wisatawan juga dapat menikmati hoda-hoda sebagai seni budaya terbaik di destinasi ini. Hoda-hoda ini adalah salah satu ritual kuno masyarakat desa Sampuran yang dipadukan dengan tarian mosak. Nah, sejenis ilmu bela diri. Tarian mosak ini sejenis ilmu bela diri seperti silat dari Tanah Batak. Bentuknya sejenis kuda lumping. Sama seperti area lainnya, pengunjung juga bisa diajak mengikuti gerakan tari tortor. Boleh pengunjung mengikuti tari tortor tersebut, sehingga wisatawan yang datang juga bisa belajar pembuatan sampai khas Danau Toba. Pulau Sibandang ini juga dikenal dengan sebutan Pulau Mangga karena penghasil mangga terbesar di desa ini yaitu buah mangga. Hal ini dikarenakan di Pulau Sibandang terdapat banyak pohon-pohon mangga. Bahkan pulau ini menjadi salah satu penghasil mangga yang manis dan lezat di sekitaran Danau Toba dan dijual ke berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara sebagai oleh-oleh. Next, Pak Kadri. Nah, terlihat seperti di slide ini. Inilah proses pembuatan ulos Harungguan ini, yang dimana ulos ini dulunya diperuntukkan kepada raja-raja. Nah, ini tari-tarian tadi hoda-hoda. Nah, ini dia tadi kawasan destinasi Desa Sibandang yang tadi kita paparkan. Mulai rumah adat sampai tempat sejarah, tempat beribadah, pantai dan lainnya. Next, Ketua. Oke, untuk amenity kita lanjutkan kepada rekan kita Muhammad Rizky. Silakan Mas Rizky. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih Pak Daud. Selamat pagi Pak Pandri. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Saya akan lanjutkan presentasi dari kelompok 2 yang berkaitan dengan amenity. Amenities adalah berbagai fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh wisatawan di destinasi wisata. Amenities meliputi beragam fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman atau food, tempat hiburan, tempat berbelanja atau retailing, dan layanan lainnya seperti bank, rumah sakit, keamanan dan asuransi menurut POP dan Keluaran 2000. Menurut Inspek 1991, fasilitas dan pelayanan lainnya other service di destinasi bisa terdiri dari biro perjalanan wisata, restoran, retail, hotel, kerajinan tangan, souvenir, keunikan, keamanan yang baik, bank, penukaran uang atau money changer, atau tourism information of rumah sakit, bar, tempat kecantikan. Setiap destinasi memiliki fasilitas yang berbeda. Namun untuk pelayanan ini kebutuhan dasar wisatawan yang berkunjung. Identifikasi ketiga adalah amenitas. Permasalahan dalam amenitas di Desa Sibandang yaitu diantaranya adalah yang pertama, ketersediaan toilet di lokasi daya tarik wisata sangat kurang memadai. Yang kedua, kurangnya tempat sampah. Hal ini berakibat wisatawan sulit mendapatkan tempat sampah. Maka pada lokasi daya tarik wisata dijumpai tumpukan sampah. Terkait hal ini, perlu adanya sistem pengelolaan persampahan yang baik. Ketersediaan toilet umum pada lokasi daya tarik wisata masih sangat jauh dari kata layak. Banyak sekali toilet umum dalam kondisi rusak, tidak terawat, kotor, dan bau. Di Desa Sibandang terdapat homestay yang dibantu oleh pemerintah, tapi homestay banyak yang tidak terawat.
Next, Pak. Kemudian dari sisi amenity terlihat ada gambar foto yang berada di Desa Sibandang. Ada terdapat homestay yang dibantu oleh pemerintah, tapi homestay banyak yang tidak terawat. Seperti terlihat di gambar ini, homestay-nya. Kemudian, next Pak Kadri. Auxiliary. Auxiliary adalah dukungan yang disediakan oleh organisasi, pemerintah daerah, kelompok, atau pengelolaan destinasi wisata untuk menyelenggarakan kegiatan wisata. Menurut Kof dan kawan-kawan tahun 2000. Hal yang sama juga disampaikan oleh warga dan Deborah dalam Sugiaman tahun 2011 bahwa Auxiliary adalah organisasi pengelolaan destinasi wisata, organisasi pemerintah, asosiasi kepariwisataan, tour operator, dan lain-lain. Dalam hal ini, organisasi dapat berupa kebijakan dan dukungan yang diberikan pemerintah atau organisasi untuk terselenggaranya kegiatan wisata, sama hal yang dengan desa wisata. Identifikasinya terakhir adalah auxiliary service atau pelayanan yang diberikan oleh pihak pemerintah atau swasta di Desa Sibandang masih belum optimalnya dukungan baik dari pemerintah maupun swasta dalam proses pengembangan desa wisata di Desa Sibandang. Di antaranya tidak adanya sarana telekomunikasi, rumah sakit. Nah, baik, dari presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman satu kelompok saya, itu Pak Bobi. Itu Pak Bobi. Oke, baik. Selamat pagi semuanya, Pak Padriadi dan teman-teman semua. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 2, yaitu kelebihan dan kekurangan Desa Wisata Sibandang. Yang pertama yaitu kekurangan dari Desa Sibandang, yaitu pemandangan atau view ke klaster utama Desa Sibandang terhalang oleh banyaknya semak-semak atau rumput yang sangat tinggi atau pepohonan yang lebat dan yang tidak terurus serta sampah di area tersebut. Kemudian area pesisir pulau atau pantai tidak memiliki pasir dan banyak sampah karena rumah masyarakat tidak berorientasi ke danau. Yang ketiga itu ada jalan utama Pulau Sibandang, atau jalan protokolnya itu tidak layak, rusak, dan tidak merata. Ya. Selanjutnya tidak memiliki mata air. Desa dikelilingin dekat dengan air, akan tetapi tidak memiliki irigasi air dari puncak pulau. Kemudian kebersihan belum diperhatikan, sehingga hewan ternak juga masih berkeliaran bebas, serta daerah desa wisata tersebut juga kurang atau tidak memiliki banyak tempat pembuangan sampahnya. Kemudian bantuan yang diberikan kurang tepat sasaran karena tidak memiliki visi ke depan. Selanjutnya tidak memiliki pembatas jalan, sedangkan area sekeliling pulau rata-rata memiliki tingkat kecuraman yang sangat tinggi. Selanjutnya itu ada potensi atau kelebihan dari Desa Wisata Sibandang, yaitu memiliki pemandangan view 360 derajat di puncak pulau. Memiliki tanah subur, serta pohon mangga bisa hidup lebih dari 100 tahun. Komoditas utama itu adalah mangga, itu yang terkenal, yang berbentuk kecil namun yang sangat manis, yang sering ada dijual di pasaran gitu. Yang memiliki warna kuning yang cantik seperti itu. Kemudian banyak memiliki rumah adat Batak di setiap klaster. Banyak memiliki rumah adat Batak di setiap klaster desa Sibandang. Lebih kurang ada memiliki 35 rumah adat. Kemudian bisa dijadikan pantai danau. Kemudian eksplorasi material dengan batu sebagai ciri khasnya. Selanjutnya Pelabuhan Muara ke Sibandang menjadi pelabuhan pusat. Kemudian Festival Kuda Kepang atau kesurupan dapat melompat hingga 5 meter.
Festival Perahu Solu Bolon atau Perahu Naga juga ada. Yang terakhir itu memiliki pohon besar bersejarah, itu dengan 4 batang besar bernama Hare Ara di Situnggu dan memiliki batu mitos. Lanjut Pak Kadri. Oke, baik, kesimpulan untuk dari presentasi ini juga dari Desa Sibana serta DMO-nya juga, atraksi yang ditunjukkan pada kampung ini memiliki ciri khas yang menjadikan kampung ini memiliki daya saing sebagai salah satu destinasi wisata. Kemudian yang kedua, aktivitas yang ada juga memberikan daya tarik bagi pengunjung untuk menjadikan kampung ini sebagai salah satu destinasi wisata di mana dengan adanya paket wisata yang melibatkan wisatawan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi rekreasi yang membuat pengunjung tidak hanya merasakan indahnya alam, tetapi juga mengedukasi pengunjung tentang budaya, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat lokal, sehingga budaya-budaya lokal dapat dikenal lebih luas. Yang ketiga, aksesibilitas yang cukup sulit untuk ditempuh dengan kendaraan umum, keselamatan penyeberangan harus lebih diperhatikan. Yang keempat, amenitas yang ada agar menjadi perhatian dalam pengelolaan. Yang kelima, itu ada kerjasama serta bantuan dari pihak pemerintah maupun swasta sangat diharapkan, karena hal ini sangat memberikan dampak terhadap pengembangan desa wisata. Oke, yang terakhir, itu saran masyarakat dan pemerintah serta pihak swasta dapat saling meningkatkan kerjasama serta bantuan untuk pengembangan kawasan Sibandang menjadi lebih desa wisata yang berkembang pesat. Terima kasih untuk hari ini, pagi ini, presentasi kelompok 2 sudah selesai. Saya balikan ke Pak Kadri. Baik, terima kasih teman-teman semua. Demikian hal ini kami dari kelompok 2. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Padriadi, mohon masukan dan teman-teman lain. Ya baik ya, terima kasih sudah menyampaikan paparannya cukup bagus ya, saya melihatnya cukup bagus ya, sangat jelas, lengkap ya, chartnya, gambarnya ya, sampai akhirnya menuju kesimpulan dan saran ya, pembahasannya juga cukup jelas ya. Ini benar-benar bisa diikutin ya. Jadi buat kelompok-kelompok yang belum menyampaikan paparannya, ini juga bisa digunakan ya, atau dipakai untuk model pemaparan ya. Kemarin kelompok 4 Ibu Lorisma dan kawan-kawan, sekarang Pak Kadri dengan teman-teman juga ya, mungkin nanti bisa mengcombine ya, sehingga muncul model paparan baru. Nah seperti itu ya, jadi memang seperti itulah kalau kita di dalam dunia akademisi ya, dalam dunia pendidikan, untuk menghasilkan model-model baru itu ya sebenarnya nggak susah ya, tapi kita cukup mensintesiskan atau mengkombinasikan antara model A, model B itu bisa dapat, tapi kalau mau lebih rumit lagi ya, masukkan juga model C, maka keluarlah model baru. Nah itulah menjadi milik saudara ya. Nah, ini yang dilakukan oleh kelompok 2 ini saya lihat ya. Memang format sama ya, tapi karena case study-nya berbeda, maka ya tentu kontennya juga berbeda ya, sungguh luar biasa. Nah kita masih banyak punya waktu ya, karena ini kan 2 kali 45 menit ya. Nah saya berharap dari kelompok-kelompok lainnya, dari kelompok 1, kelompok 3, 4 ya, silakan untuk mendalami ya. Tadi sudah dipaparkan kira-kira
pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa diajukan untuk mendalami apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2. Silakan dari kelompok mana dulu. Dan perlu saya ingatkan ketika teman-teman kita berbicara, ketika pembicara mulai menyampaikan pertanyaan atau dijelaskan, nanti kita lainnya matikan mic-nya supaya kualitas suara baik terjaga dia. Oke, silakan kelompok 1, 3, dan 4. Ya, perlu juga saya informasikan ya bahwasanya keaktifan saudara-saudara itu juga saya nilai ya, sehingga nanti waktu ujian nggak begitu berat lagi ya untuk menjawab atau melakukan tugas yang saya berikan, karena dari awal saya sudah mulai buat kredit ya, nilai kredit point buat saudara semua. Oke, silakan ambil kesempatan ini kelompok 1, 3, dan 4. Oke, saya tunjuk aja langsung dari kelompok 1, silakan. Baik Pak, saya dengan Rajen Stompul ingin bertanya Pak dan berkomentar Pak. Ya, silakan Pak Rajen. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, Bapak Dr. Padriadi, tadi sudah saya dengarkan paparan dari kelompok yang barusan memaparkan tentang masalah pariwisata. Maaf Bapak Ibu, kalau boleh saya bilangkan, apa yang dipaparkan tadi, saya pikir itu berhubungan dengan tourism knowledge Pak, atau pengantar pariwisata. Apakah itu berhubungan dengan manajemen organisasi destinasi yang barusan kita ceritakan tentang ilmu yang diberikan oleh Bapak? Yang pasti kalau berhubungan dengan tourism knowledge, ya itulah yang tadi, pengantar ilmu pariwisata. Tetapi saya pikir hal yang mau kita tahu tentu tentang manajemen, tentang perencanaan, ya dan lain-lain. Demikian Pak, terima kasih. Iya, ya. Jadi ya perlu saya jelaskan ya Pak Rajin, ini adalah bagian daripada konsep DMO ya, yaitu Destinasi Management Organization ya. Jadi komponen-komponen yang diminta di dalam konsep DMO itu sudah sudah dipaparkan dengan baik oleh kelompok 2 maupun kelompok 4 ya tahun 2020 yang lalu ya kan. Nah, memang kalau di pasca sarjana ya, nah itu dia memang lebih dalam, lebih sistematis. Tapi kalau di D3 atau S1 ya, itu bisa juga Bapak sebut ini adalah ilmu pengantar pariwisata ya. Nah, tapi ini dikembangkan lagi sehingga dia menjadi satu konsep, dan konsepnya tadi itulah yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kita dari kelompok 2 Pak Rajin. Tapi menyangkut pertanyaan Bapak yang kedua tadi tentang perencanaan dan lain-lain tadi itu ya, itu juga akan didengar tadi oleh kelompok 2. Coba ditanggapi dulu oleh kelompok 2, silakan. Izin teman-teman kelompok 2 mungkin nanti bisa ditambahi. Baik, terima kasih Pak Rajin atas pertanyaannya. Nah, seperti yang tugas yang diinfokan dari Pak Adriadi, bahwasanya kita menjelaskan apa itu DMO, konsep DMO, keberhasilan atau kunci dari keberhasilan dari DMO itu sendiri apa yang dilakukan. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi dari paparan sebelumnya, sudah kita jelaskan apa itu DMO, konsep DMO, terus bagaimana apa sih tugas fungsi DMO dan keberhasilan untuk mencapai DMO itu sendiri. Dan dari DMO tersebut kita menghubungkan arahan Dr. Padriadi, kita pilih salah satu objek wisata. Bagaimana dari DMO yang ada kita melihat dari kalau kami di sini ambil ke ininya Pak, konsep 4A, bagaimana aksesibilitas, amenitas, atraksi dan ancillary-nya dari salah satu desa yang kami angkat, itu desa Sibandang. Berdasarkan dari studi kami, bahwasanya terdapat beberapa poin-poin yang sangat diperhatikan dalam pengembangan desa wisata Sibandang yang melalui 4 konsep tadi. Mungkin Bapak sudah ikuti paparan kami dari awal sampai akhir tadi. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman
yang lain bisa menambahi. Baik, izin Ketua menambahkan sedikit Ketua. Izin Pak Patriadi menambahkan sedikit tanggapan dari Pak Rajin tadi masalah program atau planning, kemudian ada dari konsep-konsep manajemen DMO. Jadi dari pemaparan yang kami sampaikan tadi ini adalah contoh dengan menggunakan konsep DO dengan objek wisata Desa Sibandang. Nah sebenarnya sendiri DMO ini sudah berjalan sebelumnya di daerah Danau Toba itu sendiri, khususnya di Kabupaten Simalungun. Itu kalau nggak salah saya dimulai di tahun 2014 sampai 2016 yang kemarin yang sudah pernah kita dengar bersama pada saat pemaparan manajemen destinasi pada Pak M. Rizal, yang pengakunya Pak M. Rizal kemarin. Jadi di konsep DMO sendiri ini dulunya ini berjalan dengan baik. Hanya saja jadi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata pada saat itu bekerjasama dengan beberapa elemen-elemen masyarakat penggerak wisata atau pelaku-pelaku wisata yang ada di daerah Kabupaten Simalungun, khususnya di daerah Danau Toba. Dan ini sudah berjalan dengan baik pada saat itu. Di objek pertama yang dilakukan demo tersebut adalah di daerah Samosir, khususnya di daerah Tuktuk, di mana pada saat itu demonya bergerak untuk melakukan yang namanya pelatihan peningkatan SDM, khususnya SDM pelaku wisata atau para pekerja-pekerja pariwisata. Dan ini berlanjut sampai ke daerah Perapat, di mana dengan konsep yang bersamaan yaitu melakukan peningkatan SDM. Nah, jadi kalau kita lihat program-program yang sudah berjalan dari DMO tersebut, ini sudah berjalan Pak. Nah, hanya saja yang sedang kami jelaskan di sini ini adalah mengambil salah satu contoh konsep yang dilakukan DMO pada suatu desa wisata. Nah, jadi kalau Pak Rajin bertanya apa programnya, program sudah berjalan Pak sebelumnya. Hanya saja memang DMO saat ini memang sedang vakum. Nah, ini adalah kaitannya dengan mata kuliah Pak Patriadi dengan menggunakan konsep DMO. Apa yang bisa dijelaskan dari konsep DMO ini yang bisa digunakan di suatu objek wisata. Nah, makanya kami mengambil salah satu contohnya itu untuk Desa Sibandang ini tadi. Mungkin itu aja Pak Patriadi, tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, cukup baik ya. Jadi ya itulah ya. Pentingnya kita mempelajari konsep DMO atau teori ya, kalau bisa kita bilang teori ya, atau model ya DMO ini ya, ini untuk menjawab permasalahan atau hambatan-hambatan yang terjadi di satu wilayah atau destinasi pariwisata, mengapa kepariwisataan wilayah tersebut tidak berkembang. Jadi itu tugas kita sebagai seorang akademisi untuk melakukan penelitian tentunya ya. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi itu cukup bagus ya, sudah menggunakan diawali dengan teori-teori ya, lalu teori-teori itu konsep atau model tadi itu kita gunakan, kita terapkan, kita potret dia. Nah ternyata ya banyak hambatan atau masalah yang ditemukan dengan melakukan penelitian dengan menggunakan konsep atau model atau teori DMO tadi itu ya, itu tugas kita. Nah nanti kalau udah mau melanjut lagi sampai S3, nah justru kita yang menemukan teori baru tentang konsep DMO tadi itu ya. Jadi ini kita hanya belajar menggunakan konsep DMO dan ini penting saya pikir ya. Kita yang tengah mempelajari manajemen destinasi pariwisata ini supaya kita bisa mengukur satu wilayah atau kawasan destinasi pariwisata itu ya, apakah benar-benar sudah berkembang, bertumbuh, kalau tidak apa masalah. Nah itu yang kita cari melalui penelitian ya. Baik ya, jadi ini perlu saya jelaskan. Kemudian ada lagi dari rekan kelompok 2 yang ingin menambahkan atau boleh, dari Pak. Ya baik, silakan, ada yang mau menambahkan ya. Baik, menambahi saja, tapi saya kira tadi sudah cukup clear ya disampaikan oleh Pak Kadri di awal bahwa Pak Rajin, ini kan kita kan masih mencoba mendalami tentang teori dulu ya Pak, teori, dan memang Pak Padradi kemarin minta kalau boleh ada satu destinasi yang coba kita lihat atau analisa dari kelemahannya itu di mana, baik dari sisi A3, A4, A5, ataupun A6 ya. Nah dalam hal ini sebagaimana sudah dipaparkan oleh kami kelompok 2, kami memang mengambil dari sisi A4-nya. Nah dari sisi A4 ya ada ancillary activities, ada atraksi, dan ada
apa namanya, nah itu 4 tadi ya. Tetapi di sini memang kita melihat langsung dari sisi kelemahannya tadi di akhir slide. Ada beberapa kelemahan yang kita sampaikan tadi, dan ada juga kita sampaikan di situ apa yang bisa dilakukan dari sisi untuk perbaikan ke depan. Nah, jadi secara lengkap sebenarnya kita dalam hal ini ya apa namanya ya, kita belum bisa langsung buat dalam bentuk proposal yang jadi, tetapi kita masih mengangkat tentang teori dan permasalahannya apa dan sarannya apa. Itu dari apa menurut pendapat saya, Pak. Itu pendapat saya. Tapi memang apa namanya, memang masih sebatas itu, kita masih mempelajari teori, apa permasalahannya dan apa saran yang bisa kita lakukan. Ya, untuk lebih lanjut nanti mungkin boleh masukan juga dari Pak Padriadi, mungkin boleh juga dalam contoh proposal yang lengkap sampai dengan mungkin anggaran dan seterusnya begitu. Itu Pak, terima kasih. Iya, baik ya. Nah, jadi dengan kita belajar menggunakan konsep, model atau teori-teori itu, nanti itu akan mempertajam perspektif ya, wawasan Bapak Ibu ketika nanti melakukan penelitian. Nah, itu nanti ya, itu satu ya. Nanti kalau penelitiannya sudah selesai, lalu kan itu mau diuji ya di meja hijau, melalui meja hijau. Nah, nanti pertanyaannya pasti kaitannya seputaran itu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu pun sudah tahu ya apa yang harus dijelaskan seperti itu ya. Jadi ini makanya di awal saya katakan ya, presentasi yang diajukan itu pendekatannya adalah studi pustaka ya, studi pustaka, karena ini masih apa saja ya, latihan kan kayak gitu. Tapi bagus kok pertanyaannya Pak Rajin ya, sehingga bisa dijawab ya, sehingga kita menambah perspektif kita. Baik ya, itu dari kelompok 1 cukup bagus Pak Rajin. Kemudian dari kelompok berikutnya kita masih ingati saya kalau sudah 2 menit akan berakhir ya, supaya bisa kita tutup ya. Nah itu dari kelompok 4 saya Ibu Lorisma Siringoringo sudah siap ini kelihatannya ini ya kan, apalagi udah pernah memaparkan tentunya ya kan. Silakan Ibu Lorisma Siringoringo. Terima kasih Pak. Kebetulan tadi gangguan sinyal jadi tidak terlalu banyak yang saya dengarkan. Cuman pengalaman saya dengan DMO adalah ada kendala dengan masyarakat di situ. Dan kebetulan saya juga pernah jadi pengelola DMO untuk kawasan Toba. Nah, kira-kira bagaimana mengatasi ego dari setiap kabupaten yang ada di kawasan destinasi Toba? Terima kasih Pak. Ya baik ya. Nah ini juga perlu disampaikan ya kepada teman-teman ya. Ini penelitian perpustakaan ya, kita belum masuk ke penelitian lapangan. Jadi untuk kelompok 2 jawablah secara normatif aja ya, jawab secara normatif ya kan, artinya menurut teori kan kayak gitu ya, untuk menjawab pertanyaannya Bu Lorisma ya. Nah gitu ya, santai-santai saja ya, kan belum langsung terjun ke lapangan kan gitu, jadi jawabnya secara teori saja, normatif dia. Silakan, ayo siapa? Izin Bu Risma. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Mungkin salah satunya di antaranya Pak Bakti, beliau sudah pernah masuk ke ikut serta dalam DMO yang impunya sudah bergabung satu tim dengan Bu Risma. Mungkin Pak Bakti bisa kasih ini, tapi menurut saya dulu ya Bu ya, kalau untuk mengatasi keegoan setiap kabupaten, pertama adalah satu, itu kan paling keegoan itu terkait dengan dana, pasti itu terkait dengan dana. Jadi menurut saya Bu ya, kalau misalnya terkait dengan keegoan itu harusnya ada perhatian dari pemerintah atau duduk bersama antara pemerintah pusat dengan
pelaku-pelaku DMO tersebut dengan adanya tujuan bersama dan dengan adanya tujuan bersama dan dengan ada tujuan bersama dan pembentukan DMO yang lebih baik, mungkin keegoisan setiap kabupaten itu bisa diturun lah, karena kan tujuan bersama, sehingga kan kita sama-sama mencapai keinginan bersama, sehingga semua DMO dapat berjalan dengan baik. Itu dari saya. Mungkin Pak Bakti bisa tambahan. Terima kasih Bu Risma. Baik Pak Kadri, terima kasih Pak Patriadi. Kalau bicara egois, sebenarnya Bu Risma udah tahu dia jawabannya itu nih. Apa dia maunya kayak mana kan itu kan Bu. benar kali, benar. Benar. Jadi kalau mau bilang egoisnya ini, kalau kita di suku Batak ini memang jadi dari dulu memang jadi masalah Pak. Jadi memang tidak bisa diatasi secara langsung. Kalau saya sih prinsipnya lemparkan aja ke Danau Toba, pasti selesai urusan itu Pak. Pasti egois itu akan hilang. Jadi kalau pengalaman dari yang lalu-lalu, sempat kita satu tim sama Bu Risma, beliau sebagai PIC, beliau juga yang mencari tempat lokasi bekerja sama dengan pihak PHRI Danau Toba dulu. Jadi kalau kita melihat secara langsung, kalau kita dulu mainnya di pengembangan SDM-nya Pak. Jadi di situ antusiasme para peserta itu memang sangat kurang, khususnya di daerah top-top itu. Jadi bicara egois ya, mereka berpikirannya, alah untuk apa ini, untuk apa ini, untuk apa ini, nggak ada manfaatnya, lebih bagus ke ladang atau segala macam. Nah, ikut pun nanti datangnya itu pas di jam makan dan di jam pembagian honor transport, itu baru ramai. Nah itu yang memang jadi egoisnya tadi Pak. Mereka nggak ada berpikiran, nggak ada manfaatnya, itu useless mereka berpikirnya seperti itu. Tapi setelah dikaji memang itu udah jadi karakter kalau kita bilang. Sampai beberapa kali teman-teman juga, seperti ada teman salah satu tim kita juga, senior kita juga, sampai membawa studi banding itu ke Brastagi. Para pedagang-pedagang souvenir itu dibawa ke Brastagi, bagaimana melihat para pedagang souvenir itu di Brastagi. Jadi begitu di studi bandingan ke Brastagi, barulah mereka sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan sekarang ini selama ini itu salah. Khususnya para pedagang-pedagang itu. Mereka melihat bagaimana para pedagang di Brastagi itu melayani para pedagangnya itu dengan baik. Tidak beli ya sudah, nggak ada masalah. Kalau di kalau di Prapat kita tahu bersama, kalau masih mau melihat, sudah muka mereka atau gimana, bahasa mereka itu sudah kurang enak gitu, apalagi sampai kita menawar kan gitu. Nah jadi kalau bicara egois, memang ini jadi problem dari dulu yang memang belum terpecahkan sampai hari ini. Dari demo ini sendiri sekarang dari kementerian sendiri sudah beralih ke daerah super prioritas percepatan. Nah salah satunya itu kawasannya Danau Toba yang masuk dalam 5 besar. Nah kemarin juga kita baru melakukan pelatihan di daerah Sibaya langsung dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bulan November kemarin, lokasinya di Brastagi. Ini seluruh kabupaten yang ada berada di wilayah Danau Toba khususnya diajak untuk mengikuti pelatihan pengembangan SDM. Nah jadi mungkin, nah setelah kita lihat langsung itu peserta, sama seperti tadi konsep kelemahan-kelemahan yang sudah kita paparkan tadi Pak. Jadi tidak tepat sasaran dalam arti penunjukan peserta kalau di sini saya lihat. Jadi yang seharusnya peserta itu khusus terdampak COVID, dalam hal ini pekerja-pekerja hotel, restoran atau apa. Nah ternyata itu yang menjadi peserta itu ada juga yang mahasiswa dalam arti aktif, mahasiswa ikut. Karena itu kan berarti nggak ada tepat sasaran. Berarti kan dalam hal ini pemerintah setempat. Nah egoisme tadi dalam hal ini pemerintah setempat juga terlibat gitu loh Pak. Egoisnya tadi, untuk apa ngasih si A? Lebih bagus ngasih kenalan iya. Nah ini yang makanya pertanyaan Bu Risma tadi, bagaimana mengatasi egoisme ini bisa hilang? Jujur saya bilang untuk egois ini memang ini jadi problem dan sampai hari ini mungkin belum bisa teratasi. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya baik Pak Bakti Gunawan ya. Nah ini memang menjadi masalah lah ya. Jadi memang dibutuhkan perubahan mindset ya, cara pandang, cara pikir ya seperti itu. Nah tentu itu butuh pendidikan ya. Jadi sudah benar lah ya.
saudara semuanya, ya saya sangat mengapresiasi ya saudara masih mau belajar itu, wah ini luar biasa ya. Karena nanti hasilnya ya tentu ya dampaknya akan luar biasa terhadap masyarakat di mana kita nanti berada, tentu khususnya kaitannya dengan pengembangan destinasi pariwisata. Jadi memang mindset dan itu memang perlu proses ya, dan keterbukaan masyarakat setempat itu. Ya, nah itu perlu sosialisasi lah ya, kayak kita inilah perlu ke sana ya, melakukan kalau kami dosen itu pengabdian masyarakat ya. Mahasiswa juga sebenarnya itu salah satu tanggung jawabnya itu ya. Selain melakukan studi, penelitian adalah pengabdian masyarakat ya. Jadi kembali dibutuhkan edukasi pendidikan tentunya ya. Kita berharap ya masalah ini segera dapat teratasi oleh ya semua ya stakeholder yang terlibat di dalam pengembangan destinasi wisata tersebut. Ya baik ya, terima kasih Ibu Lorisma, pertanyaannya cukup bagus dan sudah dijawab dengan apik oleh para peserta dari kelompok 2. Ini pertanyaan terakhir ya, terakhir nanti dijawab singkat karena kita punya waktu tinggal 7 menit lagi ya dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 ya, satu pertanyaan nanti dijawab secara singkat oleh kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Halo, kelompok 3. Wah, ini nilainya bisa kurang ini. Ya kan, kalau di kampung saya itu kalau nggak ikut beraktivitas nggak diundang makan katanya. Seperti itu. Ya kan, ini kelompok 3 kemana semua ini? Iya kan, perwakilannya nggak ada, ayo ketahuan. Ya baik ya, saya mewakili kelompok 3, nanti dijawab secara cepat saja ya. Bagaimana tentang pengembangan, maksud saya tentang pemasaran ya, pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah setempat ya, Pulau Sibandang ini. Karena ketika kita berbicara tentang DMO itu juga salah satu aspeknya adalah mengenai digital promotion. Apakah mereka melakukan hal tersebut dari penelitian saudara? Jawab secara singkat saja. Baik Pak, terima kasih. Izin teman-teman kelompok 2 terkait dengan Desi Bandang, khusus Desi Bandang sendiri sudah dipromosikan, cuma lagi Pak karena keterbatasan sumber daya manusia yang di Desa Simbandang sendiri sudah banyak disondingkan terkait Desa Simbandang. Cuma lagi akses ke sana akses ke desa tersebut sangat sulit sehingga wisatawan sehingga wisatawan sedikit ke sana Pak, dan sehingga dengan sedikitnya wisatawan jadi membuat desa merasa tidak ingin tidak ingin mengembangkan desanya sendiri karena wisatawan sendiri sedikit ke sana Pak, karena sehingga homestay yang ada banyak tidak terpakai. Jadi fasilitas yang didukung oleh pemerintah terkait peralatan tempat tidur dan sebagainya banyak rusak begitu saja Pak. Itu, terima kasih Pak. Iya ya, sangat disayangkan ya. Ya itulah perlunya tadi pengembangan SDM juga dalam mengembangkan satu kawasan atau destinasi pariwisata ya. Jadi kalau tidak ada kesadaran pariwisata tentunya ya agak repot juga, nggak bisa satu pihak ya, tapi harus bersama-sama tadi sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 mengenai konsep DMO tadi itu ya. Ya baik ya, saya pikir cukup menarik diskusinya Pak. Ya. Teman-teman Pak, ya, Pak saya Rajin ingin komentar dulu Pak. Berhubungan dengan komentar Bapak barusan, Pak Muhammad Rizky tadi, bahwa akses ke Sibandang sangat terbatas, sangat jelek katanya. Saya pikir itu hal yang sangat salah Pak.
pada saat ini ke Desa Sibandang, Pulau Sibandang pada saat ini biasa bagus, dan airport yang ada di kawasan Sibolangit itu sangat dekat ke sana, Pak. Kok dibilang akses ke sana sangat jelek? Terima kasih, Pak. Oh, berarti ada apa ya? Ada perkembangan baru ya. Jadi akses sudah cukup baik ya, Pak Rajin ya. Baik, terima kasih Pak Rajin. Iya, iya, baik Pak Rajin ya. Jadi saudara ya, jadi ada informasi dari Pak Rajin ya. Siapa tahu nanti saudara ya melakukan penelitian ke destinasi wisata Pulau Sibandang ini ya, ini menjadi sesuatu hal yang menarik dan menantang tentunya ya. Ya, terima kasih Pak Rajin atas informasinya ya, update informasi ya. Baik, saudara sekalian ya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya untuk mata kuliah yang saya asuh pada pagi hari ini ya. Saya cukup sangat puas dengan apa yang sudah dipaparkan tadi ya secara sistematis. Demikian juga tadi ada sesi tanya jawab juga ya. Itu juga menambah wawasan kita, tentu bobot intelektualitas kita ya, semuanya itu akan menjadi semakin baik. Oke ya. So again, last but not least, I would like to say thank you so much for your attention, for your coming. Ya, we will meet again next week. Tapi untuk minggu depan bersiap-siaplah kelompok 3 ya, kelompok 3 ya. Dan saya berharap kita semuanya bisa sama-sama kembali lagi ya. Santai-santai saja sambil ngopi juga boleh ya, gak usah tegang-tegang kali Bapak Ibu ya. Kita ini orang pariwisata ini santai-santai tapi dapat duit. Kan kayak gitu ya kan. Ketawa-ketawa tapi dapat duit. Kan kayak gitu ya. Ini hebatnya program studi pariwisata ini. Baik Bapak Ibu, kembali saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Ya, bye. Bye, selamat pagi Pak. Udah selesai mata kuliah Bapak ini? Selamat pagi. Bye Pak, terima kasih.